Oke, kalau menurut pendapat saya, hybrid system yang paling bagus di dunia itu masih tetap Toyota. Gua yakin ini dua-duanya itu gara-gara pasang aksesoris di mana yang masang tidak tersertifikasi atau tidak berpengalaman memasang ini. Kalau lo orang punya hybrid, lo orang punya EV, udah deh, lu skip standar-standar aja deh. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Inovasi Nix terbakar. Nah, di tahun 2025 ini ada dua berita inovasi Nix terbakar. Yang satu di PIK, yang satu lagi lebih awal tahun di tahun 2025 di, kalau nggak salah, Bengkulu ya, kalau nggak salah. Nah, seperti yang dibagikan di beberapa akun TikTok, ada kelihatan mobil Zenix lagi terbakar. Nah, kalau dari gambarnya, gue melihat ini kebakarnya dari sisi engine, jadi dari depan kap mesin. Karena posisi baterai si Innova Zenix adalah di bawah passenger seat depan atau di bawah si driver. Jadi dia posisinya di bawah driver sampai ke passenger seat di tengah-tengah begitu posisinya, itu baterainya. Oke, kalau menurut pendapat saya, hybrid system yang paling bagus di dunia itu masih tetap Toyota. Karena kenapa? Dari Gen 1 Prius sampai dengan Innova Zenix yang sekarang, sedikit sekali melakukan perubahan. Jadi maksudnya dari Prius Gen 1 dan kemudian Gen 2, Gen 3 dan sebagainya keluar Camry Hybrid yang lama, kemudian yang paling Corolla Cross Hybrid, Yaris Hybrid, bla bla bla. Dia semuanya menggunakan sistem yang sama, menggunakan platform yang sama, platform base yang sama, cuman baterainya aja diganti-ganti sama dia. Yang lebih baru baterainya lebih bagus, yang lebih lama baterainya lebih ya generasi lama gitu kan. Nah, dari Prius Gen 1 aja kita nggak pernah kedengeran meledak, bos, atau kebakar, bos. Karena memang selama mobil itu tidak diutak-atik ya, sesuai standar aja ya, mobilnya standar aja, menurut gue itu aman sekali karena memang tidak pernah kebakar dan udah bulletproof, bro. Maksudnya udah teruji, nggak ada salahnya gitu loh. Maksudnya oke lah, baterainya bisa rusak ya kan, kalau rusak baterainya mahal, itu kita tahu kan. Kalau motor generator jarang sekali rusak, inverter juga jarang sekali rusak. Kalau Toyota itu paling sering rusak baterai, kemudian sama si vakum generatornya untuk si rem. Nah, itu sering rusak kalau itu, yes, betul. Nah, kalau dari sisi engine-nya, hybrid itu sering EGR-nya sering mampet, yes, itu betul. Itu dari yang kita belajar dari luar gitu kan. Di luar ada Toyota Aqua dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan platform dari si Toyota Prius Gen 1 sebenarnya. Dari situ mereka cuma update-update dikit aja karena memang menurut mereka teknologinya udah yang paling bagus. Gue selalu bilang ya, hybrid itu bukannya jelek loh ya, hybrid itu mahal pada masanya. Karena ketika lo nanti ganti baterai, nah itu baru berasa tuh harganya mahal. Tapi secara mobil, selama lu kagak kutak-atik, itu mobil oke banget dipakai. Dan untuk cerita kebakar begini nih, ini gue yakin nih 100% dia pasti ada taro-taro, entah klakson, entah lampu, entah ala-ala apa-apa lagi deh. Gue sih ngomong dulu ya ke teman-teman teknisi di luar sana yang tidak mengerti hybrid, nggak usah ala-ala lu pegang-pegang, bos. Kalau kebakar kayak begini, ceritanya panjang nanti gitu loh. Jadi hybrid system selalu gue bilangin ada dua, ada high voltage-nya, ada auxiliary-nya juga. Nah, auxiliary itu masih pakai 12 volt, high voltage system itu yang dari si motor generator nyambung ke inverter, kemudian nyambung ke si baterai itu. Itu kalau lu nggak ngerti, jangan lu toel-toel. Lu ganti klakson tidak standar aja, itu bisa mempengaruhi kinerja si baterai. Lu ganti lampu, apalagi yang lampu kedap-kedip, gue kagak tahu kenapa masih suka banget pakai lampu kedap-kedip. Lu mau lampu kedap-kedip begitu, lu pasang di mobil biasa, bos. Lu jangan pasang di mobil hybrid atau mobil EV. Karena kenapa? Lu nggak tahu nih nanti komplikasinya kemana. Kayaknya waktu dipasangin udah selesai semua, lu ceting nyala gitu kan. Nanti ketika ada cycle apanya yang running dari si cycle listriknya itu kan dikontrol sama ECU ya. Nah, ketika si ECU itu memerintahkan cycle apa yang running, kan lu nggak tahu nih, bos. Itu bisa panas apa kagak. Nah, gue yakin ini dua-duanya itu gara-gara pasang aksesoris di mana yang masang tidak tersertifikasi atau tidak berpengalaman memasang ini. Karena jujur ngomong aja ya, gue belajar di Malaysia nggak ada tuh ceritanya sampai kebakar, itu nggak ada gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah dengar kasusnya hybridnya Toyota itu kebakar, kita nggak pernah dengar kasusnya. Bahkan kemarin di Domo Hybrid sendiri kita pernah menemukan baterainya dari Camry itu dia bocor sampai mengeluarkan panas yang tinggi. Nah, ketika bocor itu, baterai bocor itu, untuk mempercepat proses kita diagnosis, kita pakai thermal kamera kan. Nanti gua kirimin gambarnya ke Willy biar bisa dipajang. Nah, pakai thermal kamera itu kelihatan banget tuh dari thermal kamera tuh, oh baterai ini nih kan dia di satu baterai itu ada berapa pouch kan gitu kan. Karena kan dia prismatic battery ya. Prismatic battery dia ada beberapa pouch begitu. Nah, pouch di tengah-tengahnya itu kelihatan tuh panas banget tuh, warnanya merah. Nah,
bahkan sampai begitu aja nggak kebakar gitu kan. Ya yang penting jangan lu colok ya, kalau lu colok ya sudahlah ya, itu wassalam ya. Jadi saking si Toyota ini sudah mendesain ini se-safety mungkin, dan kalau nggak lu toel-toel atau karena bukan pemasangan yang sembrono, itu nggak mungkin sih Ben sampai kebakar ya. Jadi gua sangat sarankan kalau lu orang punya hybrid, lu orang punya EV, udah deh lu skip standar aja deh. Kita punya si Innova Scenic Hybrid, itu aja kita keep standar gitu kan. Audio nggak usah nggak kita ganti-ganti, lampu nggak kita ganti-ganti. Kemarin kita cuma ngetes coil karena ada kita dikasih coil khusus hybrid dari luar negeri, kita lagi mau tes. Tapi itu pun hasilnya oke kok, karena memang yang produksi coil ini bukan baru kemarin sore, dia sudah produksi coil racing untuk mobil-mobil hybrid ini udah lama. Jadi kan maksudnya kita lagi riset itulah ya. Tetapi at the end of the day, platform ini tuh reliable sekali. Kalau dibilang irit banget ya menurut gua biasa lah ya. Dibilang irit banget enggak, biasa aja, karena lu at the end of the day lu harus memperhitungkan harga baterainya ketika sudah 7 tahun atau garansi itu berakhir. Lu harus tahu tuh harga baterainya berapa. Jadi it's fun to drive, cuman memang gua nggak sukanya Innova Scenic-nya ya cupnya terlalu tipis, semua bodinya terlalu tipis menurut gua. Tapi sampai sekarang sih fine-fine aja tuh, kagak ada isu tuh kebakar-bakar atau kayak bagaimana. Kalau misalkan lu memang harus pasang-pasang lampu dan sebagainya, tolong pasang ke orang yang ngerti, pasang di hybrid, bukan hanya sekedar ngerti. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.